Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Dan Allah lebih mengetahui terhadap musuh-musuh kalian. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Jadi Allah lebih mengetahui musuh-musuh kalian yang sebenarnya daripada kalian sendiri. Dia pun lebih mengetahui apa yang ada dalam diri mereka. Jadi Allah lah yang akan melindungi kalian. Maka cukuplah Dia, Allah sebagai penjaga kalian, penjaga kita semua. Maka hendaknya kalian, kita semua jangan mencari pertolongan selain pertolongan Allah. Cukuplah Allah sebagai penolong. Minalladzina hadu, dari orang-orang yang beragama Yahudi, yuharrifuna al-kalima, yuharrifuna mereka mengubah al-kalima yaitu perkataan. Ya, yang diturunkan Allah dalam Taurat. An mawadi'ihi, dari tempatnya, wa yaquluna, dan mereka berkata, sami'na, kami mendengar, wa asaina, dan kami mendurhakai, wasma', dan dengarlah, ghairu musma', ya, tidak mendengar, wa ra'ina layyan, ya, dan ra'ina ya, berkata layyan, dengan memutarbalikkan, bi alsinatihim, lisan-lisan, ya, dengan lisan, ya, kata mereka untuk mengejek Rasul, wa ta'nan, dan sebagai celaan, fiddin, pada agama Islam. Walau annahum qalu, dan sekiranya mereka annahum qalu, mengatakan sami'na, kami mendengar, wa ta'na, kami mentaati, wasma', dan dengarlah, wangdur, dan perhatikanlah kami, wangdurna, dan perhatikanlah kami, lakana khaira lahum wa aqwam. Khairal lahum, ya. Lakana khairal lahum, tentu itu akan lebih baik bagi mereka, wa aqwam, lebih tepat, lebih benar. Walakin, akan tetapi, la'anahumullah, Allah mengutuk mereka, bikufrihim, karena kekafiran mereka, fala yu'minuna illa qalila, maka mereka tidak beriman kecuali hanya sedikit. Yaitu diantara orang Yahudi, jadi orang-orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Yaitu diantara orang-orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Ya, mengubah arti, tempat, atau menambah dan mengurangi kata-kata. Dan mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Ya, dan mereka mengatakan pula, dengarlah. Sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Ya, jadi mereka mengatakan dengarlah, tetapi hati mereka mengatakan mudah-mudahan kamu tidak dapat mendengarkan atau tuli, gitu. Ya, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun, dan mereka mengatakan ro'ina. Ya, mereka mengatakan apa? Ro'ina. Tentang kata ro'ina itu sama artinya dengan ungzurna, yaitu perhatikan kami, ya. Perhatikan kami, ro'ina. Dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan patuh, dan dengarlah. Nah, dan perhatikan kami. Tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali, ya. Jadi ada yang mengatakan kadar keimanan mereka itu tipis, dan ada yang mengatakan jumlah orangnya yang sedikit, ya. Jadi di antara orang Yahudi ada sekelompok orang yang cenderung mengubah-ubah perkataan dari makna yang sebenarnya. Jadi mereka berkata kepada Nabi mengenai diri mereka, kami mendengar ucapan dan kami melanggar perintah. Nah, mereka juga berkata, dengarlah ucapan kami, dengan mengarahkan pembicaraan kepadamu. Jadi mereka mengatakan pula, isma' ghairu musma', ya, dengarlah, semoga kamu tidak mendengar apa-apa.
Jadi ungkapan ini dibuat begitu rupa sehingga seolah-olah mereka mengharapkan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal sebenarnya keburukanlah yang mereka harapkan menimpa Nabi. Mereka pun mengucapkan ro'ina, ya, sudilah kiranya kamu memperhatikan kami, ya, ro'ina, ya, sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. Dengan cara memutar-mutar lidah, ya. Jadi mereka dengan cara seperti itu menginginkan orang lain menganggap maksudnya unzurna, gitu. Sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. Karena dengan memutar-mutar lidah ketika menyebut ro'ina, seolah-olah mereka memang meminta agar diperhatikan. Padahal sebenarnya mereka tengah mencela agama dan dengan mencela Nabi, pembawa risalah sebagai orang yang bodoh. Ya, ru'unah itu bentuk abstrak masdar, ya, dari fi'il ro'ana. Ya, artinya seperti kebodohan. Ya, jika saja mereka mau bersikap jujur dengan mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati, sebagai pengganti tambahan sami'na wa asoyna, ya, kami dengar dan kami langgar, ya, dan mengatakan isma tanpa tambahan ghairu musma, ya, serta mengganti ucapan ro'ina dengan unzurna, ya, tentulah itu lebih baik dan lebih bijaksana bagi mereka. Akan tetapi begitulah kenyataannya, Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya disebabkan oleh kemungkaran yang mereka lakukan, ya, dan kamu tidak mendapatkan mereka sebagai orang-orang yang memenuhi ajakanmu, wahai Muhammad, untuk beriman kecuali sedikit saja. Ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai orang-orang Yahudi yang diberi kitab, aminu berimanlah kalian bima dengan apa nazalna yang kami turunkan, yaitu Al-Quran, musaddiqo lima ma'akum, yang membenarkan terhadap apa yang bersama kalian, yaitu Taurat, min qabli an misa wujuhan, dari sebelum kami ratakan muka-muka, wujuhan fanaruddaha, lalu kami putar muka itu ala adbariha, ke arah belakangnya, aunal anahum, atau kami mengutuk mereka, kama la'anna ashabas sabat, sebagaimana kami mengutuk orang-orang ashabas sabat. Orang-orang ashabas sabat itu orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat, hari Sabtu. Wa kana amrullahi maf'ula, dan ia adalah ketetapan Allah pasti berlaku. Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, ya, Taurat, ya, orang Yahudi, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, ya, kami ubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang. Jadi menurut kebanyakan mufasir itu maksudnya ialah mengubah wajah mereka lalu diputar ke belakang sebagai penghinaan, ya. Lalu kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat, yaitu hari Sabtu, dan ketetapan Allah itu pasti berlaku. Di sini Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan ucapan Rasulullah, ya, ketika para pendeta Yahudi, diantaranya terdapat Abdullah bin Surya, Ka'ab bin Usaid, ya, sedang berkumpul. Bila bersabda, wahai orang-orang Yahudi, bertakwalah kepada Allah dan masuklah ke dalam Islam. Demi Allah, sesungguhnya kalian sudah mengetahui bahwa ini adalah ajaran yang benar. Ya, mereka menjawab, wahai Muhammad, kami sama sekali tidak mengetahui hal itu. Ya. Maka turunlah ayat ini, wahai orang-orang yang diberi kitab, ya, orang Yahudi yang diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan, yang telah kami turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat, ya, mereka sebagaimana kami melaknat ashabas sabat, orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu, dan ketetapan Allah itu pasti berlaku. Wa kana amrullahi maf'ula. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni, ayyushraka bihi, untuk dosa penyekutuan, yang menyekutukan bihi dengan Allah,
Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan dia Allah mengampuni apa ataupun dosa duna dzalik, ya, selain itu, selain syirik. Lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billah, dan siapa yang mempersekutukan Allah, faqad iftara, ya, faqad iftara, maka sungguh dia telah berbuat isman azima, dosa yang sangat besar. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu syirik. Ya, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Ya, barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Jadi menurut Abu Ayyub Al-Ansori, ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki yang suatu ketika datang kepada Rasulullah dan berkata, sesungguhnya aku memiliki keponakan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan haram. Rasul bertanya, apa agamanya? Ia menjawab, dia sholat, dia mengesahkan Allah. Ya. Lalu Rasulullah bersabda, suruh dia meninggalkan agamanya atau belilah olehmu agamanya. Kemudian lelaki itu melaksanakan perintah Rasul, tetapi keponakannya menolak tawaran itu tersebut. Ia kembali kepada Rasul dan berkata, ternyata keponakanku sangat mencintai agamanya ya Rasul. Ya. Lalu turunlah ayat ini, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya, yaitu syirik. Dan dia mengampuni apa ataupun dosa selain syirik. Itu bagi siapa yang dia kehendaki, yang Allah kehendaki. Maka barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Alam taro, apakah kamu perhatikan ilal ladzina, kepada orang yang yuzakkuna, mereka menganggap bersih ataupun suci, anfusahum, jiwa mereka, itu orang Yahudi. Balillahu yuzakki, akan tetapi Allah dia menyucikan mayasya, siapa yang dia kehendaki, yaitu dengan iman. Wala yuzlamuna fatila, dan tidak mereka dizolimi sedikit pun. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, yaitu orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang dia kehendaki, dan mereka tidak dizolimi sedikit pun. Ungdur kaifa yaftarun, perhatikanlah bagaimana yaftarun, mereka mengada-ada, alallahil kadib, terhadap Allah kebohongan pada Allah. Wa kafa bi isman mubina, dan cukup dengannya menjadi dosa yang nyata. Perhatikan betapa mereka mengada-ada kebohongan terhadap Allah. Ya, mereka mengada-ada kepada kebohongan pada Allah, maka cukuplah perbuatan itu menjadi dosa. Ya, cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata. Alam tara ilal ladzina utu nasiban, adakah kamu, ya, perhatikan, ilal ladzi, kepada orang-orang utu yang diberi nasiban bagian minal kitab, dari kitab Taurat, pemuka Yahudi, yu'minuna bil jibti, mereka beriman kepada al jibti, bil jibti wat tagut, jibit dan tagut yaitu semua sesembahan selain Allah itu namanya al jibti wat tagut. Wa yaquluna, dan mereka berkata lil ladzina kafaru, kepada orang-orang yang kafir, musyrik Mekah, ya, haula, mereka itu orang kafir, ahda, lebih mendapat petunjuk jalan yang lurus, minal ladzina, dari orang-orang yang amanu, mereka beriman, sabila, jalan iman. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian kitab, bagian, ya, yaitu dari Alkitab Taurat, mereka percaya dengan jibet dan togut, ya, dan mengatakan kepada orang-orang kafir, orang musyrik Mekah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang yang beriman. Ibnu Abbas itu mengatakan, Ibnu Abbas ini mengatakan bahwa ayat ini, ayat sebelumnya tadi, tidaklah engkau perhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, sebenarnya Allah mensucikan siapa yang dia kehendaki, dan berapa mereka mengada-ada kebohongan terhadap Allah, sesungguhnya berbuat itu dosa yang besar. Jadi menurut Ibnu Abbas mengatakan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan kebiasaan kaum Yahudi yang menyuruh anak-anak mereka untuk memimpin ibadah mereka.
dan mempersembahkan kuburan-kuburan mereka. Mereka mengira bahwa dengan demikian mereka tidak memiliki dosa. Ya. Jadi akhirnya turun ayat ini tadi, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, sebenarnya Allah mensucikan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Perhatikanlah betapa mereka mengada-ada kebohongan terhadap Allah. Ya, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Ya, kemudian tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian yaitu kitab Taurat, mereka percaya dengan jibet dan tauhid. Ya, jibet dan tauhid. Dan mengatakan kepada orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Jadi jibeti wa tauhid itu apa? Semua sesembahan selain Allah. Ya. Minal ladzina amanu sabila. Jadi wa yaquluna lil ladzina kafaru, mereka berkata kepada orang-orang yang lilladzina, orang-orang yang mereka kafir musyrik Mekah, haula, mereka itu orang kafir, ahda, lebih dapat petunjuk ke jalan yang lurus, minal ladzina amanu sabila, dari orang-orang yang beriman, ya, yang memiliki jalan iman, ya, lebih benar jalan dari orang yang beriman. Ahda sabila. Jadi tidakkah kamu heran dengan perlakuan orang-orang yang diberi kitab, ya bagian daripada ilmu kitab suci. Mereka dengan rela menyembah berhala, setan, dan mengatakan kepada orang-orang yang menyembah berhala, sesungguhnya mereka itu lebih benar jalannya daripada orang yang beriman. Ya, dieling-eling selawase.